Jadi sebetulnya bencana di Sumatera Barat, Utara, dan Aceh itu kombinasi. Misalnya memang ternyata itu adalah kegagalan dalam restorasi ekosistem, itu bisa dikatakan itu dong Pak, berarti Pak, Iya, banjir itu. iya, emang. Makanya kan bencananya bencana ekologis kan jadinya. Bencana ekologis yang korbannya ya manusia juga. Sebenarnya menambang itu di industri tambang itu bukan cuman sekedar menggali lubang, dah. Iya. Seharusnya itu sebenarnya seperti apa supaya nggak kejadian yang kayak Jadi amanah kata kuncinya, nggak amanah, gitu. Kemarin Harita itu kalau nggak salah saya tuh melihat dia dapat SNI, Standar Nasional Indonesia untuk pemanfaatan slag nikel. Slag nikel itu adalah hasil proses pyrometalurgi namanya. Jadi proses mengolah biji nikel itu Biji nikel. menggunakan panas tinggi dengan tekanan tinggi. Itu nanti keluar tuh slagnya, keraknya. Nah, nikelnya kepisah, keraknya ini. Nah, keraknya dipakai nih buat campuran tanah buat menumbuhkan tanaman. Itu dapat SNI dia, inovasi itu. yang kena bencana di Sumatera Utara, Sumatera Barat sampai Aceh itu bisa kembali lagi nggak sih Pak lingkungannya tuh? Saya langsung jawab ya, bisa. Bisa. Cuma kalau masalah waktu itu sangat bergantung pada kemauan Kemauan siapa? keras pemerintah. Harita sudah menjalankan itu. Itu salah satu juga inovasi. Menjadi salah satu contoh dong bisa dibilang. Iya, Harita iya, itu. iya. Harusnya Iya. mencontoh ini ya Pak ya. Nah, cuma kan kalau contoh itu kalau dari perusahaan ke perusahaan kan belum tentu mandatori kan. Iya. Jadi harusnya diangkat lewat peraturan pemerintah. Contoh tuh itu, ini peraturannya keluar, nah baru tuh mandatori kan. Kalau itu cuma voluntary, siapa mau silahkan, kalau kan gitu kan. Nah, makanya saya bagus tuh kemarin udah keluar SNI-nya. Wah, bisa dicontoh dong sama yang lain. Iya, udah gitu. Saya bercanda gini, nggak di royaltiin. Nggak usah deh, oh, bagus dong kalau gitu, keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi di podcast jurnalistik bersama saya Dila Hantika. Kali ini kita akan bicara soal lingkungan. Apalagi kemarin ya kita sama-sama tahu bahwa bencana alam ini sudah merusak wilayah di bagian Indonesia yang ini sangat serius. Bahkan sampai saat ini penanganannya juga masih berlanjut. Dan sudah ada di studio bersama kami Bapak Tri Edi Budi Susilo yang merupakan aktivis lingkungan dari UI. Bapak sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Pak Budi, kalau misalnya pandangan Bapak nih, kita langsung aja nih Pak. Bencana alam yang terjadi di Sumatera Barat, Sumatera Utara, sampai ke Aceh, bahkan beberapa wilayah juga sekarang udah banyak yang kena juga ya, kasus hampir serupa. Banjirnya ini bukan banjir air lagi, banjir batang kayu, diikuti lumpur juga. Benar. Menurut pandangan Bapak ini pure karena alam marah, karena ulah manusia, apa emang benar-benar karena cuaca kita yang udah benar-benar ekstrim? Iya, terima kasih nih. Jadi pendapat saya nih, ini gabungan sebetulnya. Karena kan kita memang beberapa waktu terakhir sudah disibukkan dengan adanya perubahan iklim, ya kan? Terbukti itu. Biasanya kalau orang-orang di kampung kan kalau udah ber gitu bulannya ya, itu mulai siap-siap hujan. Tapi sekarang kan udah September, Oktober, November nggak ada hujan-hujan. Begitu Desember atau akhir November baru rame itu kan. Jadi sebetulnya bencana di Sumatera Barat, Utara, dan Aceh itu kombinasi. Pertama, curah hujannya memang begitu tinggi. Dalam 2 hari kalau nggak salah kurang lebih 400 mm, ya kan, itu curah hujannya. Kemudian yang kedua, memang ada antropogenik, perilaku manusia gitu. Jadi perilaku manusia itu memperparah. Jadi kalau misalnya kalau di lingkungan itu kan kita punya yang namanya konsep daya dukung, daya tampung ya. Kemampuan lingkungan itu untuk bisa menstabilkan gangguan. Ada kemampuan tuh, nggak mungkin unlimited kan. Nah, kemarin curah hujannya itu memang udah mendekati batas limit itu. Nah, ditambah lagi penggundulan penebangan itu yang makin parah. Dan terbukti gini, kalau cuma banjir air doang, jembatan nggak bakal jebol.
Tapi kan ketabrak sama kayu yang ribuan ton dengan Yang kecepatan gede-gede. tinggi kan gitu ya. Maka korbannya pun yang kemarin tuh kalau sekarang Mbak Dila yakin nggak orang kena banjir tuh tapi palanya putus? Gak mungkin Kan sih, nggak Pak. mungkin gitu ya, orang banjir kan air, yang kita ketabrak kayu kan orang itu, tangannya lepas, kan banyak tuh kayak gitu yang tidak diekspos. Jadi kesimpulannya memang ini dua faktor. Pertama faktor alam, memang curah hujan waktu itu begitu tingginya, bahkan sampai sekarang ya BMKG melaporkan kayak gitu, kira-kira sampai nanti akhir Februari gitu kan katanya kan. Nah yang kedua faktor antropogenik, perilaku manusia yang memang udah banyak mengkonversi hutan, apakah kayu ditebang atau diubah menjadi kebun sawit misalnya yang monokultur gitu. Nah, kalau misalnya memang ternyata itu adalah kegagalan dalam restorasi ekosistem, itu bisa dikatakan itu dong Pak, berarti Pak, Iya. banjir itu. Iya, emang. Makanya kan bencananya bencana ekologis kan jadinya. Bencana ekologis yang korbannya ya manusia juga. Kesalahan manusia itu yang nanggung manusia juga. Nah, kalau misalnya disuruh yang bertanggung jawab, Kalau hemat saya, pemahaman saya, kalau kita mengacu pada Undang-Undang Dasar nih, kan semua kekayaan negara dikuasai negara buat sebanyak-banyaknya kemakmuran masyarakat. Jadi negara yang punya kewenangan. Nah, perusahaan menebang kayu, perusahaan nambang kan minta izin. Nggak ada tuh. Kalau rakyat iya ya, rakyat tuh udah deh nambangnya deh pokoknya entah kalau dimarahin polisi pasang badannya tembak-tembak deh kan gitu ya. Tapi kalau perusahaan kan nggak bisa begitu kan, ada minta izin. Nah pertanyaannya kenapa dikasih izin kalau nggak layak? Atau dia pura-pura layak nih, kan banyak kayak gitu kan, ya kan? Semua syaratnya dipenuhi, yang penting dapat izin. Pas dapat izin, nah udah gue nih yang kerjain nih. Itu nanti ini aja lah, cincay aja lah. Itu kita nggak bisa nutup mata tuh, banyak kayak gitu. berarti mengesampingkan amdalnya, mengesampingkan Amdalnya jalan, tapi rusaknya jalan juga tuh. Kenapa? Karena begini. Nah, Mbak Dila saya kasih tahu begini. Dalam studi AMDAL itu ada 4 dokumen, Mbak. 4 dokumen. Pertama namanya kerangka acuan. Situ si perusahaan atau pemrakarsa harus mau ngapain tuh ya. Yang kedua namanya dokumen ANDAL. Itu tebel banget tuh, tebel banget. Bisa 500 halaman tuh. Aspek kimia, aspek hayati, macam-macam tuh dikaji semua tuh. Yang ketiga dokumennya namanya dokumen rencana pemantauan lingkungan RPL. Yang keempat rencana pengelolaan lingkungan RKL. Nah kalau dapat izin, 2 yang pertama boleh disimpan tuh di perpustakaan. Tapi 2 yang kedua RKL nggak boleh, tetap harus terbuka karena harus dipantau dan kalau ada apa-apa dikelola. Pemerintah dilaporin, selalu begitu. Nah dilaporin, nah udah taruh es itu udah kan nggak ada apa-apa. Jadi kita tuh manajemen itu MBA, manajemen by accident. Begitu rame baru rame kan gitu kan. Jadi AMDALnya jalan terus, rusaknya jalan terus juga. gitu loh, gitu. balance gitu ya Pak. Tapi balance yang salah dong gitu kan. Gitu. Iya, efeknya ya jadi masyarakat situ juga. Nah, kalau Bapak tadi menyebutkan AMDAL itu kan ada 4 macam. Kalau yang 2 terakhir itu seharusnya seperti apa sih Pak supaya tidak terjadi bencana yang besar yang sekarang kita rasain? Nah, bagus juga nih pertanyaannya begini. Kan namanya rencana kegiatan itu begitu dibuat proposalnya dipelajari nih oleh tim ahli, katakanlah oleh Permakarsa ditunjuk konsultannya gitu kan. Nah, dipelajari nih aspek kimia kayak gini, biologi kayak gini. Nah, terus ada lagi yang paling penting rona awal ya, Mbak. Sebelum ada kegiatan tuh kayak apa lingkungan? Oh, misalnya gini, ekstrimnya tikusnya ada 6, ya kan? Macan 2 gitu ya. Nah, kan gitu ya. Airnya masih jernih. Nah, gitu kan? Dilaporin tuh, itu namanya rona awal. Nah, pada waktu ditambang itu dipantau tuh. Gimana tikusnya nih? Gimana nih macannya nih? Masih 6 enggak? Macannya masih 2 kan enggak? gitu kan, begitu. Nah, yang terjadi itu begitu ada macannya hilang, itu didimin aja. Harusnya dalam dokumen itu udah jelas tuh nanti berpotensi ini dampaknya nih.
kalau Anda kegiatannya kayak gini, nanti di bidang tumbuhan akan begini dampaknya nih. Udah ada tuh namanya dokumen Anda. Karena itu ada dokumen RPL namanya, rencana pemantau. Lo pantau dong tuh, lo pantau dong. Kan udah kasih tahu nih, Iya. kayak kita gitu ya. Nah ini yang kadang-kadang, udah deh gitu. Laporin aja ABS gitu kan. Asal Bapak senang. Ya gitulah, kasarnya begitu gitu. Berarti Pak sistemnya sebenarnya itu tadi Bapak juga sempat kasih tahu ya Pak. Sebenarnya menambang itu di industri tambang itu bukan cuman sekedar menggali lubang, dah. Iya. Seharusnya itu sebenarnya seperti apa supaya nggak kejadian yang kayak gini? Jadi Kan gini, kalau udah kayak gini ya Pak, kalau kita ngomongin lingkungannya kan kayak udah hancur tuh Pak, nggak bisa lagi dibalikin secepat mungkin, Iya. secepat-cepatnya. Iya. Berapa lama sih orang pohonnya aja masih Iya. berserakan kemana-mana, lumpurnya juga udah sampai tinggi seatap. Tinggi itu ya. Kalaupun emang mau dikeruk, mau dibuang kemana? Iya gitu ya. Oke. Ini kalau saya jawabannya begini. Ini masalah skala Mbak, kerusakan itu ya. Nah mungkin akan ditanya nih Mbak Dilan, apa maksud skala tuh gitu ya. Nah sekarang saya gampangnya gini. Kalau kita membangun apapun, ngerusak nggak awalnya? Iya. Pasti. Jangankan bikin tambang kan, bikin rumah tinggal aja nih, ya kan? Kan ngerusak. Bikin taman rumah juga ngerusak iya dulu kan sih, gitu kan? Pak. Gali-gali pondasi Iya, dulu, gali-gali. numpukin pasir kan gitu ya. Tetapi begitu udah selesai, mau nggak dibiarkan hancur? Enggak dong. Jadi kembali kepada siapa? Manusianya kan. Nah, tambang itu skalanya gede banget. Tapi tetap manusia kan yang jalanin. Gitu kan? Jadi tambang itu pasti ngerusak, pasti awalnya. Dan sekarang tambang itu nggak kayak dulu tuh. Tambang zaman itu kan gali dapat barangnya jual. Gali barang dapat jual, pindah. Habis ini lubang ini habis, pindah situ. Biarin, sekarang nggak boleh gitu Mbak. Jadi sekarang peraturannya begini, sebelum mulai menambang harus sudah ada proposal bagaimana rencana penutupan tambang. Bayangin. Jadi kalau nggak itu nggak akan dikasih izin. Misalnya gini, Mbak Dila punya modal bikin mengupayakan luasan tertentu lahan itu ya, katakanlah 1.000 hektar gitu kan, dengan izin mau nambang nih. Ditanya berapa lama nanti umur tambangnya sesuai dengan cadangan yang akan digali kan? Oh 20 tahun. Nanti kalau 20 tahun tuh mau diapain tuh? Harus sudah ada tuh Mbak di awal sebelum digali-gali. Itu yang sebenarnya harusnya seperti Peraturan itu. pemerintah begitu. Tapi kan tadi Bapak bilang Ya kan dilanggar semuanya gitu kan. Begitu dapat izin, ya udahlah ini taruh perpustakaan aja deh, taruh di udah. Itu yang jadi amanah kata kuncinya. Nggak amanah. Gitu. Jadi kalau ngomong aturan, kita udah bagus banget Indonesia. Cuma mau nggak dikerjain, laksanakan? Enggak kan. Enggak, ya enggak 100% sih. Ya yang bagusnya cuma 5-10% deh gitu ya. Masih ada yang bagus dong. Iya. Kan kita nggak boleh ngomong, semua jelek. Enggak bagus, enggak benar juga. Ya, Pak. Gitu. Jadi kalau misalnya kita punya industri pertambangan, seharusnya itu harus seperti apa sih Pak supaya nggak ngerusak lingkungan yang sampai fatal? Oke. Zaman sekarang nih, aturan yang udah sejak tahun berapa ya, 2010-an kita tuh ada namanya hilirisasi. Kalau dulu nambang bauksit, nambang timah, nambang nikel, begitu tambang lu jual langsung. Tapi ini diberesin. Kalau sekarang enggak. Karena kalau dijual langsung bahan mentah kita rugi, enggak ada value added, enggak ada nilai tambah kan. Sekarang harus diolah setengah jadi. Maka sekarang tuh lagi rame nih namanya hilirisasi. Jadi perusahaan tambang di upstream, di atas di gunung daerah tambangnya, nanti hasilnya tuh dibawa ke bawah downstream, pabrik tuh Mbak diolah dulu, namanya smelter, nah gitu ya. Nah smelter kan ngolah-ngolah tuh dari biji yang kasar jadi setengah jadi, baru ekspor, kita dapat nilai tambah. Nah bagaimana jadi pengelolaannya? Ada dua nih, pengelolaan di upstream sama downstream, ya kan? Nah jadi upstreamnya biar upstreamnya tuh apa yang akan terjadi? Mbak Dila bayangin gini, barang tambang itu dalam tanah kan ya, kan digali. Kebayang nggak waktu gali itu pertama-tama harus nebang pohon, kan ada pohon di atasnya. Jadi kan gitu ya, tebangin dulu pohonnya. Nah tuh harus dapat izin tuh, karena yang punya pohon
Kementerian Kehutanan kan gitu kan. Kan gitu kan punya negara nih semuanya. Begitu udah beres mulai digali-gali nih. Nah itu Kementerian ESDM tuh kan punya galian. Nah mulai gali. Begitu digali, nah mbak bayangkan ini nanti tanah pucuknya, tanah yang subur banget tuh harus ditimbun dulu, nggak boleh dibuang. Karena dia subur kan. Nah udah barang tambah digali akan muncul lubang kan. Iya. Nah lubang ini kita harus hati-hati. Begitu tanah itu digali, batuan digali, itu ada batuan yang berpotensi menghasilkan asam kalau kena hujan. Nah, jadi kalau ini nggak dikelola, keluarlah yang namanya air asam tambang. Gitu. Di tambang batu bara paling banyak tuh. Nah, terus kalau hujan gimana kalau hujan? Kalau hujan nanti kalau masih ada pohon kan keserap pohon. Udah hilang pohonnya. Wah, erosi. Nah, yang kedua tuh pengelolaan air di upstream. Bagaimana nih air dikelola? Kalau enggak, melimpas ke bawah, bener nggak? Iya, Kan iya. gitu. Itu udah gitu. Yang ketiga, pada waktu ditambang itu biasanya kalau keras banget pakai blasting, pakai dinamit diledakin itu. Ya kan kalau pakai pacul ya 16 Paculnya tahun tumpul. pacul nah ya kan, atau dipakai blasting. Itu juga harus ada pengelolaan sendiri tuh TNI. Ya kan ada jihandak nanti tuh masuk situ kan menggunakan bahan peledak tuh. Nah kemudian upstreamnya begitu. Downstream sekarang. Downstreamnya itu pabriknya pakai proses apa dia? Kan ada prosesnya menggunakan pembakaran, ada pakai cairan kimia. Nah itu harus dikelola tuh. Bagaimana limbahnya. Dan jangan lupa lagi gini. Yang kerja di tambang kan nggak mungkin 1-2 orang Mbak ya. Ribuan kan. Nah gampang gini. Kepikir nggak bagaimana menangani pipisnya? Iya, itu domestik namanya kan? Iya kan? Baru pipis, belum yang dari belakang tuh. Kan gitu kan? Belum sampahnya. Nah, harus dikelola tuh semuanya tuh. Itu. Kebayang kan? Kompleksnya kan? Iya, iya. Iya, gitu. Kira-kira gitu. Pak, Bapak juga pernah meninjau langsung operasional salah satu industri tambang ya Pak Iya. ya, yang di Maluku itu ya, Iya, yang Maluku nikel. Utara ya. Yaitu Harita Nikel di Pulau Obi. Obi, ya. Nah, sejauh Bapak meninjau secara langsung itu inovasinya atau cara mereka untuk lingkungannya juga tetap aman itu seperti apa Pak? Nah jadi gini, di Obi itu atau di Harita Nikel itu yang saya tinjau, Harita Nikel itu baru salah satu dari sekian banyak yang udah saya tinjau ya tambang-tambang se-Indonesia ya. Nah Harita Nikel itu dia punya concern sama lingkungan. Misalnya gini, bagaimana dia mengelola air, ya kan? Kalau hujan, gitu kan? Dia bagaimana nih? Dia udah punya cek dam, punya buat penampungan sementara sebelum, karena kalau kan melimpas ke perkampungan kan? Nah Yang itu tadi Bapak udah bilang di upstreamnya gitu kan? Nah kemudian dia juga mengelola bagaimana menahan erosi. Kan kalau tambang itu digali kan akan ada lereng-lereng tebing-tebing gitu ya. Nah itu erosi dengan apa? Dengan namanya tanaman-tanaman yang bisa reklamasi. Maksudnya habis dia gali itu selesai dia reklamasi. Dia dikasih lagi tanam lagi situ. Namanya reklamasi itu. Dia lakukan dengan baik. Dan kemarin Harita itu kalau nggak salah saya tuh melihat dia dapat SNI, Standar Nasional Indonesia untuk pemanfaatan slag nikel. Slag nikel itu adalah hasil proses pyrometalurgi namanya. Jadi proses mengolah biji nikel itu menggunakan panas tinggi dengan tekanan tinggi. Itu nanti keluar tuh slagnya, keraknya. Nah, nikelnya kepisah, keraknya ini. Nah, keraknya dipakai nih buat campuran tanah buat menumbuhkan tanaman. Itu dapat SNI dia, inovasi itu. Nah, terus di downstream dia menggunakan dia pakai dua tuh, ada hidrometalurgi, ada pyrometalurgi. Kalau hidro dia pakai asam sulfat buat ngolah bijinya. Nah, bagaimana nih supaya asam sulfat kan asam tuh dikelola supaya limbahnya nggak sampai keluar ke badan air gitu kan. Nah, dia
punya yang namanya pon yang luasnya kalau nggak salah tuh hampir 12 hektar. Wow. Gitu, untuk mengelola limbah cairnya. Kemudian dia cuma punya inovasi namanya DSTF, Dry Stack Tailing Facilities. Artinya tailing itu kan sisa gerusan batuan yang udah nggak kepake tuh. Nah itu dia ilangin airnya dia dengan suatu proses. Jadi dry stack namanya. Dia menghasilkan nanti lempengan-lempengan hasil dipres itu diambil airnya untuk ditumpuk menjadi juga bahan bat nanam. Nah ini inovasi-inovasi ini yang bisa ditiru oleh tambang lain dengan syarat punya kemauan. Nah kalau modal pastilah punya, ya kan Pasti nggak ada mungkin modal. lah udah ekspor ke beberapa negara nggak punya modal nggak Nggak mungkin, mungkin. nggak mungkin lah. Dan sama gitu. tadi Bapak bilang amanah. Ya itu yang paling penting benar gitu. Selain itu juga ini juga ya Pak, pemantauan inovasi udara ya Pak, lingkungan Betul, udara. betul. Kan sekarang nggak boleh ada mengeluarkan emisi udara yang dulu kan sampai hitam gitu ya dari smokestacknya kan dari smokestack itu apa ya Cerobongnya gitu, iya menara cerobong asapnya. cerobongnya nah tuh itu langsung dipantau tuh secara real time ke kantor LH begitu melebihi baku mutu langsung bunyi nih di kantor LH itu mereka takut banget begitu bunyi besok langsung dikasih notifikasi tutup rugi kan buat shutdown dan startup lagi kan nggak kayak kita nyalain mobil kan ini tambang begitu besarnya kan gitu Iya, kan iya, nah, iya. gitu. Berarti sebenarnya kalau misalnya dari tata cara kelolaan apa ya industri pertambangan ini AMDAL-nya, inovasi lingkungannya sebenarnya itu sudah tertata rapi, sudah ada peraturannya, tinggal mau dijalankan atau enggak. Iya. Sedih ya, Pak? Pertanyaannya mau nggak jalanin? Ada yang mau, ada yang ogah-ogahan, ada yang memang nggak mau itu kan soalnya biaya nih gini-gini. Nah itu biasanya yang suka kucing-kucingan tuh, karena sekarang dunia juga mengeluarkan satu aturan yaitu ESG namanya ESG Environmental, Social and Governance. Jadi ESG itu dijadikan salah satu syarat untuk dapat diterima mengekspor bijinya keluar. Tanpa ESG lo nggak bisa ekspor nih, nah kan gitu. Nah tapi kan lagi-lagi peraturan kan sebagian orang bilang peraturan dibuat buat dilanggar kan gitu kan. Nah itu yang konyolnya begitu. Dan nah kembali ke manusianya nih. Manusia diciptakan oleh Tuhan itu beragam ya. Ada yang 99% baik, saya nggak bilang 100% ya. 100% Tuhan ya Tuhan itu. 99% baik. Ada cuma 80%, ada cuma 2% baiknya. Ya kan tuh terserah Allah kan, kita lihat faktanya kan. Nah, saya cuma mengatakan gini, itu orang-orang yang nggak mau gitu jangan-jangan itu tergolong yang kelompok yang sebelah kiri itu yang 2-15% tuh. Baiknya. Baiknya gitu. Tapi kan akhirnya kalau misalnya kita nganggapnya itu berarti kan keserakahan dia ya Pak. Iya. Berarti kan ujung-ujungnya masyarakat juga jadi korbannya. Iya. Sampai saat betul. ini ya penanganan bencana kayaknya bilang banjir juga enggak ya. Soalnya kan tadi Bapak bilang mana ada korban banjir. Putus palanya itu kan. Anggota tubuh. Iya. Sampai sekarang aja itu penanganannya belum selesai loh Pak. Memang dan kalau saya bilang saling lempar-lemparan. Kita coba merefleksikan ke yang lalu deh ya. Nah, contohnya gini. Selalu kalau kita ngomong government nih, selalu kalau presiden belum turun tangan belum beres. Contohnya pagar laut. Ya kan laut dipagerin sampai 30 km, masa nggak ada yang tahu? Nggak mungkin kan ya. Ribut tuh, menteri ini, menteri itu saling itu kan akhirnya presiden turun tangan, baru benar. Terus rebutan pulau antara Aceh sama Sumatera Utara, ramai tuh, Mendagri turun begitu, nggak kelar, presiden turun tangan. Jadi saya mikir gini, ini kalau semua presiden
Kan apes banget Presiden RI gitu ya. Nah, harus semuanya ke dia gitu loh. Kok gimana nih pembantu-pembantunya? Nah, sebetulnya kan itu amanahnya di mereka. Mereka yang dikasih kewenangan menurut undang-undang untuk dapat memutuskan. Tidak harus selalu ke presiden kan. Ini yang nggak jalan. Gitu. Iyalah. Kalau misalnya menurut pandangan Bapak, yang kena bencana di Sumatera Utara, Sumatera Barat sampai Aceh itu bisa kembali lagi nggak sih Pak lingkungannya? Gak usah ngomongin lingkungan deh, mungkin kalau lingkungannya pasti jauh lah. Bisa kembali lagi nggak sih pemukiman masyarakatnya bisa hidup normal seperti sebelum kejadian lagi, itu bisa nggak sih Pak? Pun kalau bisa, butuh waktu berapa lama dan apa yang harus benar-benar dilakuin supaya bisa balik lagi deh tuh? Saya langsung jawab ya, bisa. Cuma kalau masalah waktu itu sangat bergantung pada kemauan keras pemerintah. Kan masyarakat itu kalau ada kena apa-apa kan pemerintah tanggung jawabnya. Bukan, harusnya. Iya dong. Bukan, wah tanggung jawab Pak RT. Enggak lah gitu kan, tanggung jawab pemerintah. Cuma memang kemauannya cukup keras nggak pemerintah. Kemudian yang kedua, dukungan dana. Nggak usah ngomong dukungan dana. Dalam kondisi force majeure harusnya ada dana itu. Kan kita punya cadangan, gitu kan. Buktinya gini gampangnya. Kok kalau misalnya ada sekolahan udah sebagian runtuh atapnya, dindingnya, udah gitu kepala sekolahnya minta bantuan, jawabannya tidak ada dana, gitu kan ya. Dana terbatas. Tapi kalau korupsi unlimited. Tuh kan itu paradoks kan gitu. Nah, ini ada nih. Tinggal mau nggak rame gotong royong dengan dengan semangat ini buat saudara kita, bisa. Tapi itu dikemanain Pak? Kayu-kayu, pohon-pohon, lumpur. Oh itu. Nah, silang pendapat lagi kan. Menteri Kehutanan bilang nggak boleh dimanfaatkan. Tapi yang lain bilang boleh dong dimanfaatkan. Terus mau dikemanain? Kalau kami suruh mindahkan sekian ribu ton itu, kemana tempat mindahinnya? Sementara ini rumah kami mau bangun lagi, gitu kan? Boleh nggak kami manfaatkan? Kan gitu. Jadi ini juga silang pendapat. Jadi memang jadi rakyat tuh jadi bingung. Yang mana sih nih? Akhirnya kalau bingung terus nggak ada keputusan, rakyat akan LG. Apa tuh LG? Lu gue. Lu ngomong apa kek, gue jalan terus kan gitu kan. Habis gimana dong? Kan masyarakat butuh sandang, pangan, papan. Ya kan? Gitu. Jadi itu pandangan saya begitu. Pak, kalau kita balik lagi ke soal Harita juga menjadi salah satu yang quick respon ya Pak, soal lingkungan juga ya Pak? Iya. Pertanyaannya begini. Kemarin kan waktu saya sampaikan itu ada yang mengcounter. Saya kira fine aja. Pak, bukankah itu semua sudah dihitung dengan teknis secara cermat? Betul, saya bilang. Cuma siapa yang bisa mengalahkan kondisi force majeure? Kalau udah kehendak Allah, ya kan? Nah, Harita saya sampaikan begini. Kalau itu terjadi, yang paling penting adalah quick response-nya, bergerak. Jangan sampai masyarakat udah marah dulu, ini bahaya kan? Jadi quick response yang jalan. Perhitungan manusia 15 hektar cukup nih untuk menampung kalau ada limpasan air. Iya, tapi kan belum dihitung maksimalnya. Udah Pak dihitung maksimalnya, tapi kita nggak bisa meniadakan kehendak Allah. Kalau Allah punya mau ya, tiba-tiba satu hari 200 mm, waduh, habis tuh semua. Quick respon yang paling penting. Harita sudah menjalankan itu. Itu salah satu juga inovasi. Yang kalau yang terkait menjaga mata air di Kawai itu? Nah, semua tambang, apalagi ada downstreamnya, itu butuh air dan nggak main-main. Sehari itu bisa 700.000 meter kubik sehari loh. Nah, kebayang nggak 1 meter kubik kira-kira tuh toren yang warna oranye tuh, yang gede segitu tuh, itu 700.000 biji begituan tuh sehari itu, kebayang kan? Nah, terus dari mana sumbernya? Nungguin hujan nggak bakal bisa, ya kan? Nah, ternyata di Obi itu, di Harita itu ada danau yang besar tuh. Nah, tetapi danau itu cuma mengandalkan mata air yang harus dijaga nih.
gitu. Nah, dalam perhitungannya ternyata masih mencukupi. Kenapa? Karena danau itu masih punya daya tampung yang luar biasa besar, sekian miliar meter kubik. Sementara sehari kan harus dihitung kan. Kalau mau ditambahkan kegiatannya butuh air berapa, kan gitu kan. Ada dua kebutuhan air nih Mbak. Ada kebutuhan air buat industri sama domestik. Ya kan pekerjaannya butuh minum. Itu kan, nah itu dia. Harita sudah punya perhitungan itu dan saya kira masih cukup bisa seimbang antara sumber airnya dengan kebutuhannya tuh dalam jangka waktu tertentu. Karena dia nggak punya inlet, dia hanya mengandalkan mata air dan hujan, gitu. Berarti bisa tidak merugikan masyarakat di sekitar situ ya Pak, dan tidak merusak lingkungan situ juga ya pasti. Iya, kalau dikelola dengan baik ya, dan saya lihat dikelola dengan baik. Nah kemarin memang ada sedikit sedikit masalah, tapi akhirnya dia bisa atasi karena biar bagaimanapun masyarakat lingkar tambang yang ada sekitar tambang itu harus juga dipenuhi dong kebutuhan air bersihnya, kan gitu ya. Nah itu udah cukup baik ditangani gitu loh, kira-kira gitu. Berarti harus menjadi salah satu contoh dong bisa dibilang. Iya. Harusnya mencontoh ini ya Pak ya. Nah, cuma kan kalau contoh itu kalau dari perusahaan ke perusahaan kan belum tentu mandatori kan. Iya. Jadi harusnya diangkat lewat peraturan pemerintah. Contoh tuh itu, ini peraturannya keluar, nah baru tuh mandatori kan. Kalau itu cuma voluntary, siapa mau silahkan, kalau kan gitu kan. Nah, makanya saya bagus tuh kemarin udah keluar SNI-nya. Wah, bisa dicontoh dong sama yang lain. Iya, udah gitu. Saya bercanda gini, nggak di royaltiin. Nggak usah deh, bagus dong kalau gitu, keren. Kan kalau nggak kan orang, enak aja gue yang menemukan itu kan, lo yang pakai langsung aja, royalti dong. Dia nggak gitu mikirnya, bagus dong. Kalau menurut Bapak untuk semua industri tambang yang benar-benar harus diperhatikan itu apa sih Pak? Kalau jangan cuma ngambil keuntungannya aja gitu. Ya, sebetulnya kan pertanyaannya gini, kalau kita ngomong aspek lingkungan ya, itu intinya manusia. Jadi kalau ada daerah yang digali untuk diambil barang tambangnya, penduduk lingkar tambang itu coba tanya gini, gue dapat apa? Kan ya, kalau lo udah nguruk kayak gitu terus gue gini-gini aja terus lo nggak mensejahterakan gue dong, gitu kan ya. Nah jadi harus ada tanggung jawab itu, udah ada aturannya, CSR namanya, Corporate Social Responsibility. Namun nggak pernah cukup kan, nggak pernah cukup dong. Kenapa? Karena manusia itu begitu ada, dia sejahtera lo, datang nih, kan gitu kan, biasa kan gitu, pooling faktornya kan tinggi kan, daya tariknya tinggi. Nah ini yang harus diatur pemerintah, gitu. Karena gini, istilahnya gini, perusahaan tuh minta izin pemerintah mengeluarkan izin jika syarat A, B, C, D-nya dipenuhi, termasuk Anda harus bayar royalti, Anda harus bayar pajak, Anda harus mengeluarkan dana CSR gitu kan ya. Nah, udah dikeluarkan nih, diikuti semua peraturannya. Pertanyaan saya, udah bener nggak perusahaan? Udah bener dong, kan udah ngikuti itu. Nah, terus kenapa masyarakatnya masih nggak ini juga? Ya kan itu urusan pemerintah, kan udah gua kasih ke pemerintah nih, kan gitu istilahnya kan? Bener nggak? Pemerintahnya dong yang bener dong. Pemerintah daerah, pemerintah kan gitu kan? Kan perusahaan tambang, loh kan saya udah melaksanakan kewajiban saya. Nah, maka dengan kebaikan hati quote on quote nih, masih ada tambang yang juga memberikan di luar itu. Itu kan positif kan? Harusnya udah kan udah kasih pemerintah dong ngasih. Masa saya sih mensejahterakan rakyat? Kan saya udah ngasih ke pemerintah. Nah, kan gitu. Wah, tapi kan kurang. Bikin dong kontraknya diubah. Kan gitu kan. Jadi itu yang pandangan saya begitu. Pak, kalau pesan Bapak untuk industri, apa sih pelajaran terbesar yang bisa diambil industri tambang nasional dari kasus bencana Sumatera sampai Aceh? Gini, kalau saya kita perlu menghitung ulang. Sebetulnya kalau kita ingin mencapai Indonesia
tahun emas 2045, 100 tahun kemerdekaan, kita mau kayak apa sih Indonesia? Kan bisa kita bikin perencanaan itu. Nah, untuk mencapai itu, kita butuh apa sih? Nah, bisa dihitung tuh. Nah, kalau gitu cukuplah dibuka segini aja. Jangan serakah. Nah, makanya itu perhitungan kayak gitu namanya kebutuhan. Bukan keinginan. Keinginan ya nggak ada batasnya kan. Terus-terusan aja. Jadi dengan begitu, udah cukup deh kebun sawit segini aja. Cukup deh tambang segini aja. Gitu kan. Bukan nggak boleh nambang. Kalau saya juga nggak juga setuju kan. Oh, kita tolak tambang, anti tambang, itu hipokrit. Ini kan gampangnya gini, jam tangan yang Mbak Dila pakai itu hasil tambang tuh. Ini kan kita makan pakai sendok garpu hasil tambang tuh. Jadi kita nggak bisa menolak tambang. Kita butuh tambang, tetapi tambang yang bagaimana? Tambang yang harmoni dengan fungsi lingkungan. Jadi kan yang paling penting gini. Kalau saya sering tanya gini, Pak Budi orang lingkungan, iya. Ini enggak anti enggak sama pembangunan? Enggak. Orang yang anti pembangunan, orang munafik. Ini enggak? Kita mau zaman hidup kayak zaman Flintstone, ya kan? Kita butuh kemajuan kan? Yes, Tetapi kemajuan itu harus kita ukur. Jangan sampai melewati kemampuan lingkungan untuk recovery. Kan gitu. Kita enggak nih. Hajar lagi kan gitu. Nah, itu yang enggak bener. Kan udah peristiwa kemarin tuh kan juga 2025 tuh beberapa pulau kecil bahkan Raja Ampat kan ya. Kemarin kan ada kasus tuh. Nah, itu kan sebetulnya yang salah ya pemerintah dalam hal ini kan udah ada tuh dalam undang-undangnya kalau pulau kecil dalam definisinya itu nggak boleh diizinkan. Kok diizinkan? Nah, kan terus siapa dong? Kalau pengusaha, loh kok lo nambang sih? Ya kan gue minta izin. Terus dikasih. Diizin. Kan gitu, gampangnya gitu, sederhananya begitu. Iya sih. Intinya jangan serakah ya Pak ya. Iya, itu dia. Harus memenuhi kebutuhan, bukan memenuhi Keinginan, betul. Nah, kalau saya mau mengutip ada seorang filsuf boleh bilang begitulah ya, orang yang baik lah, namanya Mahatma Gandhi di India. Itu kakeknya Indira Gandhi, India ya. Itu mengatakan gini, berapapun jumlah penduduk bumi, gak usah khawatir, bumi akan bisa memenuhi kebutuhannya, tapi tidak untuk keinginannya tuh. Udah diingatkan kita di awal abad 20. Tapi kan sekarang yang terjadi kan keserakahan. Ya kan keserakahan untuk keinginan semua. Ya udah. Maka Mahatma Gandhi mungkin ya sambil bercanda nih di kuburannya tuh ngomong gini, tuh kan apa kata gue gitu kan, apa kata gue dilanggar sih kan gitu. Tapi emang manusia kan nggak lepas dari sifat serakah juga kali ya Pak ya. Setuju. Nggak lepas dari sifat kurang kan Pak. Iya. Kayak misalnya kita dikasih uang 100.000 sehari sebenarnya bisa, tapi kan pengennya selalu lebih. Betul, jadi ketika dikasih sehari 1 juta, wah bisa 1 juta, bisa kali 10 juta sehari, ya kan pasti selalu memenuhi keinginan, bukan kebutuhan. Itu yang salah gitu loh. karena gini, dia nggak ngukur limitasinya. Kalau kebutuhan misalnya, wah 1 juta kurang dong. Ya nggak apa-apa, asal income-nya dia juga melebihi itu. Kalau nggak kan jadi akhirnya tergoda untuk nyolong, korupsi kan gitu. Jadi akhirnya kan begitu kan. Gitu. Jadi manusia kan diajarkan sama Tuhan, Mbak Dila lapar nih, dikasih 10 piring nasi kan nggak bakal dihabisin semua. Iya sih Pak. Nah disitulah kita harus juga menerapkan untuk semua aspek kehidupan. Konyolnya memang betul, manusia itu punya karakter serakah memang. Ya, iya kan? Pak, kalau misal pesan Bapak untuk pemerintah terhadap ya udah ini hasil dari aktivitas tambang yang tidak memperhatikan lingkungan sekitar, jadinya bencana besar, kita bilang bencana besar ya Pak ya. Betul. Di Sumatera Barat, Sumatera Utara sampai Aceh. Pesan untuk pemerintah apa? Pertama, pemerintah itu harus solid dan amanah. Jadi kalau bisa itu keluar satu suara. Jangan bikin bingung rakyat gitu loh. Kan kemarin kan
pemerintah masih sanggup tuh nangani itu, tidak perlu bantuan luar negeri. Belakangan kenapa enggak? Kan bingung. Jadi itu pertama itu solid untuk perbuatan keluar kepada masyarakat dan amanah. Yang kedua, nggak usah bikin peraturan baru deh. Laksanakan aturan udah ada, udah bagus banget. Bener, semua udah ada, bahkan peraturan pertambangan, peraturan industri itu udah bagus banget. Tinggal dijalankan aja dengan amanah gitu loh. Nah ini yang kurangnya di situ. Nah yang ketiga, pada waktu ada kejadian yang menuntut lebih kompak, itu jangan kelihatan oleh rakyat tuh kita nggak siap dan terpecah-pecah gitu loh. Itu aja. Kan kita kalau lagi seneng dan memang bangsa ini juga bangsa pemaaf sih ya. Ya kan gitu. Lagi banjir ini kalau sekarang nih, dihujat gitu udah lagi lupakan itu kan nggak pernah tuntas jadinya. Nah tuntasnya gimana? Itu tadi 1, 2, 3 tadi itu buat pemerintah gitu loh. Jadi marilah sama-sama kita saling melaksanakan fungsi kita dalam bumi ini, dalam lingkungan kita ini gitu loh. Apa peran pemerintah, apa peran masyarakat, apa peran LSM, itu kalau semuanya bisa pasti jadi bagus. Walaupun saya nggak mengatakan tercapai 100% ya. Iya. Kan nggak mungkin 100% lah. 60% udah bagus banget Indonesia. Percaya nggak negara kita negara kaya loh nih? Iya, percaya. Kaya banget Saya negara aja kita. dulu pernah liputan ke Singapura. Orang Singapura ngomongnya gini, Indonesia itu abang yang baik. Dia punya semua kekayaan tapi dia bagi-bagi ke kita. Ke kita tuh ke Malaysia, ke Singapura. Tapi si abang ini selalu pemaaf, walaupun adik-adiknya ini selalu ngambil semua betul. kekayaan si abangnya. Sepakat. Nah itu yang nggak perlu kita koreksi gitu loh. Kita perlu koreksi. Kita tuh negara kaya. Dan dalam geopolitik memang kita jadi inceran ya dari dulu kan. Jadi mungkin kita perlu juga merapatkan barisan karena boleh jadi dunia luar itu nggak senang kita maju. Bisa jadi. Gitu. Nah, ini perlu kita, makanya kan beberapa kita disetir oleh negara luar atau katakanlah organisasi negara asing itu ngatur kita. Yang kita seolah-olah nggak punya bargaining position. Contohnya gini, Indonesia dianggap paru-paru dunia, kan gitu ya, karena hutannya. Kalau gitu kita punya bargaining position dong. Gue paru-paru nih, tanpa paru-paru mati lu semua kan gitu. Ya kan? Kalau gitu bantu dong Indonesia, jangan gitu. Nah kita nggak punya bargaining position yang cukup kuat untuk itu, gitu loh. Ini perlu kita juga dorong. Nah kita dikatakan punya hutan-hutan tropis yang nomor 2 terluas di dunia. Dan keanekaragaman hayati nomor 2 yang saya tolak sebetulnya. Itu nomor 1 kita. Terus kalau kita nomor 2, nomor 1 siapa? Brazil kan itu ya. Nah saya bilang begini, Brazil itu lebih sedikit. Kenapa? Karena kontinen dia, tidak negara kepulauan. Kita kepulauan loh. Iya. Keren, kita nggak ada duanya di dunia kan. Iya gitu, jadi nggak mungkin. Nah gitu. Orang Amerika dan Eropa apa makan pokoknya? Roti gandum. Dari gandum, ya kan? Gandum kalau kita pelajari nih di biologi waktu zaman SMA dulu itu kan rumput-rumputan kan? Iya. Nah, oke. Kenapa begitu? Karena kalau Mbak Dila lihat lagi belajar dari geografi gitu ya. Amerika Utara, Kanada, USA, Eropa itu apa sih ekosistem dasarnya? Padang rumput. Prairie. Dia prairie. Iya, enggak yang hutan Brazil. Iya. Di selatan, ya kan? Nah, Indonesia apa? Hutan hujan tropis Indonesia. Iya, makanya ada buku karangan Multatuli Douwes-Dekker dulu zaman Belanda. Indonesia itu bagaikan zamrud di Katulistiwa. Apa warna zamrud? Hijau. Karena hutan hujan tropis. Oke ya. Sekarang Afrika Utara apa Afrika Utara dikasih sama Tuhannya? Gurun, Sahara gitu ya. Sebagian Cina gurun, Gobi. Cina kan juga ada punya gurun kan? Gurun Taklamakan, gurun kan gitu ya. Nah, sekarang orang Afrika Utara, orang dari Maroko segala macam, apa makanannya?
jarang makan makanan sayur kan, dia pasti daging yang dibakarnya dalam tanah itu kan. Ya karena itu emang dikasih Tuhannya itu. Jadi orang Eropa Amerika dikasih Tuhan rumput, dia tanam rumput atau gandum dimakan situ. Ya. Orang Afrika Utara dikasih gurun, dia nggak marah-marah Tuhan, kenapa nggak ada bawang, kenapa nggak ada bayam, enggak. Dia makan hasil itu. Iya. Orang Indonesia dikasih hutan hujan tropis yang beraneka ragam, mau makan nasi yang seragam, ya kan? Jadi sebetulnya dari segi religius aja, orang Indonesia masyarakatnya nggak bersyukur pada pemberian Tuhannya, maka banyak ujian jadinya, benar nggak? Loh sekarang saya tanya, ada nggak orang di Amerika, Eropa tuh petani gandum yang kaya raya? Banyak. Presiden Jimmy Carter itu petani kacang. Terus ya Indonesia? Nah dengan Indonesia nasi saya apa tanya, nih? ada nggak petani padi yang kaya raya? Nggak ada. Makanya nggak ada yang mau jadi petani kan Pak? Hah? Makanya coba polling di anak siswa SMA mau jadi militer, mau dokter, mau insinyur, gitu jadi petani, nggak ada. Coba tanya. Kenapa? Karena begitu jeleknya nasib petani yang udah terbayang oleh mereka generasi muda. Karena itu faktanya. Nah saya cerita begini, Indonesia dikasih hutan hujan tropis kan, harusnya makannya apa? Makan pokoknya by season. Musim durian makan durian. Ya kan begitu. Musim duku makan duku. Oh tapi kan nggak kenyang. Itu anak-anak bodoh. Kenyang nggak kenyang itu bukan karena nasi, bukan nasi. Ya karena gula darah. Gula darah dong. Nah, kebetulan saya S1 saya dulu kedokteran medis, gitu ya. Cuma udah murtad, gitu ya. Nah, Udah murtad. jadi kenyang itu bukan nasi sih, bukan kadar gula darah. Jadi kita harusnya makan by season. Dikasih sukun, makan sukun. Lagi musim ini makan itu. Maka beragam menu kita kan. Tapi kan nggak gitu. Nah, pertanyaan saya begini, sekarang. Sejak kapan sih orang Indonesia makan nasi? Emang dari dulunya? Enggak. Oh enggak ya Pak? Makanya baca sejarahnya kan gitu ya. Nah, beras atau padi itu adalah hasil budidaya dari suku-suku tertentu di Cina yang berbatasan dengan India, Yunan tuh ya, itu dia budidaya tuh, ternyata keluar bulirnya nih bisa dimakan serealia kan, kayak gandum tapi beda nih. Nah karena deket India maka hasil temuan ini oleh pedagang itu dibawa kan, akhirnya sampai ke India, namanya kerajaan Mohenjo-daro waktu itu. Nah India punya pedagang Indonesia kan, nah dibawa lagi nih budaya makan nasi ini ke Indonesia. Pada waktu itu tebak coba Indonesia makan apa, makan pokoknya? Negara kita kepulauan loh, arkipelago loh, apa? Sagu. Oh berarti yang dimakan oleh Indonesia Timur itu benar Pak? Iya. Jadi orang-orang di Riau sebagian ya masih makan sagu, orang Maluku itu yang benar. Dialah yang bersyukur pada pemberian Tuhan. Guys sagu makan sagu. Maka dulu makanan pokok kita sagu kan. Sekarang makanan pokok kita nasi. Tapi apa bahasa Jawanya? Sego. Apa bahasa Sundanya? Sangu. Dari mana tuh asal katanya? Sagu. Loh, makanya belajar, saya tuh kalau di lingkungan tuh kan multidisiplin kan, belajar antropologi gitu loh. Jadi akar itu dari kata sagu, maka semua makanan pokok yang dulu sagu, sekarang pun akhirnya jadi sagu, sego, sangu, saga, gitu. Ya nggak apa-apa, tapi inilah makanya saya bertanya gini aja deh gampang. Ada nggak sih petani padi di Indonesia yang kaya raya? Nggak ada. Karena begini, ya kan hutan nih mau ditanam padi nih dari heterogen jadi homogen kan? Iya. Pertama-tama ngapain? Tebang pohon, ya kan? Enggak mungkin tanam banyak pohon tinggi kan? Tebang tuh pohon. Nebangin pohon, orang Jawa bilang babat alas, ya kan? Iya. Itu program Soeharto dulu mentransmigrasikan orang Jawa Bali tuh kemana-mana. Iya. Buat apa? Babat alas. Mau ngapain? Tanam padi. Nah kan Soeharto kan anak petani bilangnya. Jadi tanam padi lah gitu kan. Nah babat alas butuh modal nggak? Ya iyalah, udah keluar modal nih. Padahal belum ada padinya kan. Nah udah babat alas, udah hilang tuh hutannya gitu kan. Nah bisa langsung tanam nggak?
Enggak, masih ada akar-akarnya kan, di balik tanahnya kan. Nah, balik tanah akarnya aku butuh modal lagi nggak? Masa cabut akar ya? Berapa upahnya? Lillahi ta'ala. Mana ada yang mau kerja gitu. Ya kan, butuh modal lagi. Udah 2 tuh, ongkos produksi kan. Belum ada padinya loh. Nah, udah dibalikin tanahnya. Udah siap nih buat ditanam nih. Gitu kan. Padi butuh air nggak? Betul. Nah, kalau dekat sungai tinggal nyodet. Kalau jauh gimana? Bikin irigasi, ya nggak? Irigasi gimana? Modal lagi. Emang nggak bikin tuh waduk cek dam kan bikin tuh irigasi kan, bikin bendungan, modal lagi. Udah panen belum? Masih jauh. Udah keluar 3 modal kan. Nah, udah ada airnya nih. Ore, bisa tanam nih. Terus dari mana bibit padinya? Kan kita nggak pernah nanam padi. Beli bibit, keluar lagi. Tuh, udah 4 unit cost tuh udah keluar. Ini kan udah tanam. Wih, seneng kan tanam. Terus mulai tumbuh kan. Seneng. Udah mulai menguning ini. Datang hamanya terus gimana dong? Kasih pupuk. Nah, hama, insektisida, pestisida dari mana? Nyolong. Nggak mungkin beli lagi. Loh, kok di sini kurang bagus nih kuning? Oh, agak subur nih. Butuh pupuk. Dari mana pupuknya? Beli tuh, lihat udah berapa tuh? Udah 6. Ongkos produksinya bener nggak ya? Ya kan? Tuh. Nah, begitu tinggal panen datang banjir. Apa satu petani? Kalaupun panen, pemerintah nggak jamin harga gabah. Ya, benar nggak? Pemerintah lebih seneng impor. Why? Karena menguntungkan sekelompok orang. Baru kali ini tuh kemarin Prabowo bilang kita udah bisa swasembada beras melebihi di era Soeharto tahun 83. Amin. Mudah-mudahan bener. Bukan omong-omongan itu kan. Nah, iyalah. Ya kan, karena kita memang salah pertama tuh tetap bertahan makan nasi. Ya kan, ada teman saya nih, loh, kalau makan lagi? Ya, tadi kan pakai udah, ya baru lontong 5. Yuk. Jadi kalau belum makan nasi, Itu belum makan. nah itu kan culture yang harus kita buang. Ya kan? Iya, nah, Pak. celakanya. Yahukimo Papua kelaparan nih. Oleh pemerintah pusat yang kirim apa? Indomie. Ya kan? Kirim Indomie, Supermie. Mereka nggak makan itu, mereka makan keladi. Tuh lihat. Jadi siapa yang nggak berwawasan Nusantara? Siapa? Coba. Orang Papua kelaparan, yang dikirim harusnya singkong, talas. Mereka makan itu kan. Iya. Tapi saya sedih di Mapi, Merauke sana, udah tergantung sama beras. Gila, saya bilang ini Papua kayak ini hancur lah Indonesia. Semua nasi. Orang makan sagu udah bener. Gitu. Begitu. Doktrinnya yang salah gitu ya, Pak. Nah, kemudian gini, nggak usah khawatir Pak Budi, kita bisa niru Jepang kok. Apa? Padinya tuh atau berasnya tuh bisa bertani di laut, namanya marine farming. Marine farming, right? Oke. Secara scientific teknologi, oke. Ada nggak syaratnya? Ada. Di mana nanamnya? Di laut dangkal. Nah, laut dangkal berapa dalamnya? Antara 5 sampai 50 meter. Buat ukuran laut, tapi bukan ukuran kita nih. Iya. Oh, kita dalam banget. Iya, itu Buat dalam. laut dangkal 50 meter. Dalam dalam. 2000 kan gitu kan. Iya kan? Jangan ukuran kita loh, ukuran laut ya. Nah, kan kita petain nih Indonesia, Sumatera, Kalimantan. Mana laut dangkal di mana? Laut dangkal tuh Selat Malaka, Laut Jawa. Udah. Laut Sulawesi udah dalam tuh, Samudra Hindia, Masya Allah ya kan. Laut Banda dalam banget kan. Jadi kalau kita menerapkan marine farming di Indonesia, kita harus menjaga Selat Malaka sama Laut Jawa, jangan dikotori. Tapi lihat pembangunan, saya tanya jujur nih, di Pulau Jawa di mana industri dibangun, utara apa selatan? Industri utara, dari mulai Banten ada Krakatau Steel, semua di utara kan. Kemana buang limbahnya? Bener kan? Di Sumatera mana dibangun industri? Timur, ya kan? Nah, Palembang, Riau kan ya. Cuma satu di barat, Pak, Bu, Mbak ya. Semen Padang. Tuh. Jadi di mana buang limbahnya?
ke Selat Malaka. Jadi bodohnya kita adalah sok-sokan mau ngomong marine farming, tapi syaratnya dilanggar sendiri, dikotori, bener nggak? Ya udah. Sulit ya Pak ya. itu dari aspek lingkungan ya. Uh-huh. Jadi maka saya udah mulai mengurangi nasi. Saya makan nasi Sabtu Minggu doang Pak. yang lain makan beras nasi kuning. Nasi kuning sama aja. Ya gitu kira-kira gitu ya. Jadi ini memang menarik sih, lingkungan tuh selalu nggak ada ininya nggak ada yang nggak menarik. Pertanyaannya bumi kuatnya sampai tahun berapa? Apa? Bumi kuatnya sampai tahun berapa? Itu dia. Nah, itu yang gini, kita pikirin anak cucu Pak. Sebenarnya nggak usah khawatir, karena kalau kita nggak mengedepankan keinginan, akan terus bisa berapapun jumlah manusia, bumi akan sanggup memenuhi kebutuhannya. Kalau yang memenuhi kebutuhan cuman kita doang yang ada di sini, sisanya enggak juga kan? Ya makanya harus semuanya, makanya pendidikan ini harus disebarluaskan kan, supaya orang semuanya sama nih. Nggak ada yang itu kan lu, gua nggak usah, nggak susah dong kayak gitu, bener. Dan mengapa Eropa ngajarin kita sekarang? Karena mereka udah sengsara Pak, Mbak Lila, waktu revolusi industri kan di Eropa dulu kan mulainya kan. Nah mereka tuh membabat hutan, membabat tambang tuh karena butuh bahan baku kan, buat industrinya kan. Jadi kalau kita ke Eropa itu nggak ada hutan primer. Semua sekunder, udah habis primernya. Maka mereka sekarang sok ngajarin kita, lu jaga tuh hutan lo ya, gitu. Maksudnya apa? Supaya kita nggak berpikir ke industri, itu jahatnya. Karena mereka takut kan ada 3 negara raksasa tidur di Asia, Cina yang udah nunjukkan giginya sekarang, India sama Indonesia. Udah, Indonesia nggak usah bikin industri, lo rawat aja hutan lo. Nah, kita biarin primitif. Gitu kira-kira lah. Ya, baik Pak. Okay. Semoga ya Pak Budi ya didengar oleh pemerintah dan semoga industri-industri pertambangan juga bisa mencontoh salah satunya tadi yang Harita yang sudah Bapak kunjungi langsung ya Pak ya. Semoga itu juga bisa menjadi contoh. Ya, mudah-mudahan. Ya, semoga juga ada mandatori nih langsung. Contoh nih. Sini gitu ya Pak ya. Itu gitu kan. Contoh itu dan semoga tidak ada lagi bencana-bencana yang terulang yang sekarang sedang dirasakan oleh saudara-saudara kita di Sumatera Utara, Sumatera Barat juga aja. Dan semoga bisa segera pulih walaupun tadi Bapak bilang bisa tapi jangka waktunya bergantung juga ya kemauan keras pemerintah ya. Betul. Baik, terima kasih Pak Tri Edi Sama-sama. Budi Susilo udah sharing sama kita jadi paham semua. Semoga Indonesia pastinya lebih baik. Amin. Baik, terima kasih ya Pak ya. Terima kasih kawan, inilah itu tadi podcast kita dan sampai jumpa di podcast jurnalistik selanjutnya. Saya Dila Hantika pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.